Pemirsa, selain pemerintah, peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya pengendalian dan pencegahan kasus demam berdarah di Kota Denpasar. Salah satu wujud nyata peran masyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan menjadi jumantik mandiri. Dari bulan Januari hingga Juli 2025, Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat kasus demam mencapai 1.116 kasus. Kasus demam berdarah terbanyak terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat. Kasus terbanyak terjadi di Desa Ubung Kaje yaitu 129 kasus, disusul Kelurahan Sesetan 95 kasus, Kelurahan Padang Sambian 89 kasus, Desa Sidekarya 77 kasus, dan 32 kasus di Desa Padang Sambian Kelot. Selain peran pemerintah melalui penyuluhan DBD, fogging massal dan pemberantasan sarang nyamuk serentak, cukup tingginya kasus demam berdarah juga membutuhkan peran masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus demam berdarah, masyarakat diharapkan bisa berperan secara aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, berperilaku hidup bersih dan sehat, mengenali gejala demam berdarah dan cara pencegahan, dan menjadi jumantik mandiri di masing-masing keluarga dalam upaya penanggulangan kasus demam berdarah. Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita ya. Mari kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian mari kita kenali gejala demam berdarah dan cara pencegahannya. Nah, peran jumantik di masing-masing keluarga harus lebih ditingkatkan. Nah, karena kita kan mengedepankan sekarang jumantik mandiri ya. Satu rumah, satu jumantik. Nah, itu yang harus lebih ditingkatkan dalam upaya penanggulangan demam berdarah. Peran bersama pemerintah dan masyarakat sangat penting terus dilakukan sebagai upaya memaksimalkan pengendalian dan pencegahan kasus demam berdarah di Kota Denpasar. Yana, Bali TV.